Baik, selamat kembali di video pembahasan tentang seleksi fitur menggunakan algoritma PCA. Jika pada dua video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana mendapatkan covariant matrix dan juga eigenvector, maka pada video kali ini kita akan mencoba untuk mengimplementasikannya di dalam MATLAB. Ya, untuk mengulang sejenak, sebelumnya kita sudah memperoleh keempat elemen dari vektor eigen seperti ini. Kita peroleh nilai 0,9923 dan 0,1240. Yang perlu kita perhatikan yaitu adalah perbandingan antara V1 dan V2. Sehingga kita bisa peroleh perbandingannya adalah 0,124 dibanding dengan 0,9923 atau 1 dibanding dengan 8. Mungkin dalam beberapa penulisan ada yang terbalik antara baris 1 dan baris 2. Ya, tidak masalah karena yang paling penting adalah perbandingan antara nilai di dalam vektor eigen berikut. Nah, selanjutnya nilai eigenvektor ini akan kita gunakan untuk menyederhanakan dan juga memproyeksikan sebuah data terhadap prinsipal access untuk mendapatkan sebuah prinsipal komponen. Jadi kita akan peroleh yaitu data, kemudian kita kalikan dengan prinsipal access ya, untuk memperoleh sebuah prinsipal komponen. Ya, pada data yang sebelumnya kita sudah memperoleh yaitu 10 data, masing-masing data memiliki variabel atau fitur tinggi dan juga berat badan. Jika kita petakan, maka data sebelumnya adalah ditampilkan seperti ini. Nah, kemudian kita bisa peroleh prinsipal access-nya yang bertanda garis merah seperti ini. Setelah kita proyeksikan ke sumbu 0, maka kita bisa peroleh representasi yang baru seperti ini. Kita langsung implementasikan ke MATLAB. Anda bisa tuliskan data seperti ini, seperti yang di contoh sebelumnya. Kemudian kita akan menghitung nilai rata-rata dari W, kemudian juga nilai rata-rata dari H, kemudian setiap nilai rata-rata kita kalikan dengan matrix ones atau yang bernilai 1 untuk mendapatkan sebuah vektor yang berisi nilai rata-rata dari masing-masing W dan juga H. Lalu setiap nilai ini akan kita kurangkan dengan rata-ratanya. W dikurangi dengan rata-rata W, H dikurangi dengan rata-rata H. Yang di sini kita satukan menjadi sebuah matriks yang diberi nama XM. Ya, atau min dari matriks X. X adalah gabungan dari vektor berat dan tinggi badan. Selanjutnya kita akan mencari nilai covariant matrix. Di sini fungsi cov untuk menemukan nilai covariant dari X yang berisi berat dan tinggi badan. Kemudian kita akan mencari nilai SVD atau Singular Value Decomposition. Fungsi SVD juga sudah tersedia di sini yang akan menghasilkan 3 buah nilai, yaitu R, lambda, dan juga Q. Nah, selanjutnya kita akan memproyeksikan data X terhadap prinsipal access. Di sini diberikan nama R. Untuk memperoleh nilai prinsipal komponen. Mungkin jika Anda masih belum mempelajari atau mungkin lupa dengan
materi SPD, Anda bisa pelajari terlebih dahulu tentang SPD atau Singular Value Decomposition. Nah, selanjutnya kita akan petakan tampilan data sebelum atau data X dan juga V, di mana V adalah X dikalikan dengan principal access. Di sini adalah R. Nah, perlu Anda ketahui bahwa nilai R di sini akan memiliki nilai yang sama dengan Q. Sehingga Anda bisa ganti nilai R di sini dengan nilai Q. Baik, kita akan jalankan. Maka kita akan peroleh proyeksi data sebelum dan sesudah dilakukan proses perkalian dengan principal access. Kita bisa perhatikan tampilan principal access sebelum dan setelah dilakukan proses perkalian. Ya, untuk lebih memahami bagaimana cara memperoleh nilai tersebut, Anda bisa pelajari satu persatu dari variabel yang sudah dihasilkan dari implementasi kode berikut. Untuk diketahui bahwa nilai R dan juga Q memiliki nilai yang sama, di mana nilai R dan Q mereka adalah nilai dari eigenvektor yang sebelumnya sudah kita dapatkan. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan, yang terpenting adalah bagaimana perbandingan antara kedua nilai ini. Nah, sehingga kita bisa tuliskan dalam bentuk entah baris 1 seperti ini dan baris 2 atau dibalik. Seperti yang dihasilkan oleh MATLAB. Baris 1 diletakkan di baris kedua, kemudian yang baris kedua diletakkan di baris pertama. Ya, ini hanya persoalan bagaimana kita menyelesaikan permisalan V1 atau V2 yang sebelumnya kita anggap sebagai nilai K. Ya, sampai di sini, jika Anda ingin mengimplementasikan PCA ini pada MATLAB, Anda bisa sedia videonya, kemudian Anda implementasikan, Anda bisa pelajari, untuk selanjutnya Anda bisa lakukan improvisasi untuk kasus yang lain. Nah, jika Anda sudah selesai, kita bisa lanjutkan bagaimana visualisasi PCA. Jika pada implementasi pertama kita hanya menggunakan sebuah data berat dan tinggi badan, bagaimana kalau ini kita implementasikan ke dalam sebuah citra digital? Baik, secara sederhana, di sini kita sudah memiliki 3 buah dataset yang berupa sebuah citra biner hitam putih dengan objek sebuah pesawat terbang dengan arah ke atas dan ke kanan atas. Nah, fungsi PCA dia bisa mencari sebuah titik pusat atau sentroidnya, kemudian menentukan arah objek. Jadi misalkan dalam sebuah citra, anggaplah berukuran 100 kali 100, artinya ada 10.000 elemen di situ, maka PCA bisa menemukan fitur yang paling penting atau sesuatu yang paling penting, ciri yang paling penting dari objek tersebut, yaitu arah objeknya. Cukup digambarkan hanya dengan menentukan sentroid dan juga arah atau aksesnya. Implementasinya sama dengan ketika kita mengimplementasikannya pada data tinggi dan berat badan. Nah, beberapa penyesuaian yang dilakukan di sini adalah kita akan mencari nilai-nilai. Karena citra biner hanya ada nilai 0 dan 1, maka yang akan kita temukan sebagai objek adalah yang bernilai 1 atau berwarna putih.
Proses perhitungannya sama, yaitu mencari nilai kovarian, kemudian mencari nilai eigen, berbeda dengan nilai atau fungsi SVD. Jika fungsi SVD dia mencari 3 buah matriks, maka fungsi eig di sini hanya akan mencari 2 buah nilai, yaitu eigenvektor dan eigenvalue. Karena kedua nilai itu yang dipentingkan atau yang akan kita gunakan, maka kita bisa menyederhanakan menggunakan fungsi eig yang sudah tersedia di MATLAB. Ya, selanjutnya kita bisa lakukan improvisasi tampilan untuk bisa merepresentasikan arah objek dari citra yang kita akan lari. Baik, kita langsung implementasikan. Kita langsung jalankan code-nya. Kita coba dengan dataset pertama. Kita sudah memiliki citra airplane 1. Nah, seperti yang kita lihat di sini, bahwa dari objek yang berupa warna putih, maka kita bisa tentukan titik pusat atau sentroidnya berikut arah objeknya. Nah, yang perlu Anda cermati adalah yang akan dicari yaitu nilai yang di atas setengah atau warna putih. Karena citra biner hanya ada 0 hitam dan 1 putih. Ya, hasil proyeksinya bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi ketika sebuah citra biner, kita akan memperoleh prinsipal axis-nya dari metrik kovarian. Dengan posisi pixel, itu kita gunakan sebagai data. Nah, lalu kita peroleh seperti apa? Yaitu sentroid dari citra dihasilkan dari rata-rata posisi pixel yang memiliki nilai acuan tersebut. Nah, lalu bagaimana ketika kita menggunakan dataset yang lain? Misalkan kita ganti dengan dataset atau citra yang ketiga. Ketika arah objek dari citra berubah, maka seharusnya arah dari axis juga akan berubah. Di sini ditemukan sentroid atau pusatnya, kemudian arah dari objek. Nah, bagi Anda yang ingin mengimplementasikan, kode sudah tersedia di log yang sudah saya tuliskan di video pertemuan pertama. Anda bisa lakukan improvisasi, pahami setiap fungsinya, kemudian pelajari nilai-nilai dari variabel yang dihasilkan. Nah, contoh yang berikut hanyalah salah satu dari fungsi PCA. Misal kita memiliki sebuah matriks yang memiliki baris kolom yang besar, tentunya menghasilkan elemen matriks yang banyak, maka PCA bisa menyederhanakannya salah satunya dengan menentukan variabel atau fitur penting dari objek citra tersebut. Dalam kasus ini adalah arah objek, yaitu 45 derajat ke kanan atas. Nah, bagaimana untuk menyederhanakan bentuk data yang lain menjadi fitur yang lebih sederhana atau bahkan mendapatkan sebuah fitur yang bernilai lebih sedikit tetapi memiliki representasi yang sama dengan fitur dengan data yang banyak. Ya, sampai di sini pembahasan kita tentang PCA. Kesimpulan yang kita peroleh adalah PCA mampu menyederhanakan sebuah matriks fitur yang berukuran besar menjadi sebuah matriks yang lebih kecil atau kovarian matriks yang merupakan sebuah prinsipal axis. Nah, prinsipal axis ini bergantung kita bisa tentukan apakah bentuk ataukah arah atau variabel yang lain yang kita bisa implementasikan. Bahkan matriks GLCM yang sebelumnya pun bisa kita sederhanakan lagi. Ya, sekian untuk materi kita di PCA. Untuk materi berikutnya kita akan membahas bagaimana implementasi dari dua materi sebelumnya, ekstraksi dan seleksi fitur ke dalam sebuah dataset untuk menghasilkan pengelompokan citra. Sampai di sini materi kita dan sekian dan terima kasih.